Ada sebuah informasi yang betul-betul sangat mengejutkan sekali, saudaraku. Tengku Kori ya, temukan kitab abad keempat ke-5. Ya, kalau abad ke-9, 10, 11 itu sudah gak usah ditanya ya. Memang yang dibutuhkan oleh Kiai Imad itu adalah kitab abad keempat ke-5. Tapi pertanyaannya ya, ini betul tidak ya telah menemukan kitab abad keempat ke-5? Oke teman-teman sekalian, saya rasa konten ini perlu untuk Anda saksikan hingga akhir. Monggo agar supaya tidak di skip-skip ya, agar supaya disimak ya dengan cermat ya. Dan ini menarik sekali ya, menarik dan luar biasa mengejutkan. Oke, biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, mari kita intro terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Qori mengatakan ia menemukan bukti keberadaan leluhur Ba'alwi dari abad keempat atau kelima Hijriah. Bahkan dia meneliti hingga kitab abad ke-15 Hijriah. 102 referensi untuk mensahihkan nasab Ba'alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Di dalam kitab abad ke-4 ke-5 namanya Al-Gaibah karangan Imam At-Tusi, terparifikasi bohong Ba'alawi, terparifikasi bohong Ba'alawi, terparifikasi bohong Ba'alawi. Tengku Qori membantahnya bahwasanya terkait dengan kitab pada abad keempat ke-5 Hijriah, Ba'alwi berbohong. Woi, Ba'alawi Jahannam. Natap lo rungkat, lo liatin aja. Ini sumbernya saya juga. Jahannam betul. Repot. Maka kalau saya bandingkan tesis Kiai Imad dengan kitab Al-Burqah ini, jauh panggang dari api. Artinya tesis Kiai Imad lebih sangat jauh unggul daripada kitab ini. Kalau orang yang jujur. Jelas ya? Oke. Terus benarkah Imam Ibnu Hajar mengisbat nasab Ba'alawi? Nih, kita lihat. Saya menyatakan bahwa Imam Ibnu Hajar tidak pernah nulis nasab Ba'alawi dan mengakui nasab Ba'alawi. Karena apa? Karena kitab Sabat ini sudah diselewengkan. Ya. Iya. Artinya sudah dibuat oleh orang. Dan apa tadi? Siapa tadi? Imam Ibnu Hajar sama sekali tidak pernah menuliskan atau mengambil sanad daripada yang disebut Al-Idrus itu. Gitu. Ya. Kenapa? Begini. Teman-teman. Ya. Nih. Ya. Di sini kan dia tulis Al-Imam Al-Kabir Al-Faqih Asrihi Mufti Zamanihi Al-Alama Al-Mutafattin Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Ma'ruf Ibni Hajar As-Sulami As-Su'udi kan? Ya kan? Ya. Nah, beliau dilahirkan tahun 909 Hijri. Oke? Sementara Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, di mana beliau mengambil sanad khirqah dari beliau, wafatnya tahun 914. Yeah. Perhatikan teman-teman. Orang wafat 914. Ya. Yang satu lahir 909. 5 tahun umurnya Imam Ibnu Hajar pergi ke Yaman, ngambil sanad pakai sorban sama orang yang sudah meninggal. Ya. Ini sungguh aneh, tapi nyata. Gitu. Ini kita bahas, kita boleh jadi ini tuh kalau kita tinjau, ternyata kitab ini hasil imla.
Bukan karya tulis tangannya Imam Ibnu Hajar. Disalin ulang oleh muridnya. Kemungkinan besar ada pemalsuan di proses penyalinan. Itu dia. Boleh Iya. jadi pemalsuan itu dipalsukan oleh mereka. Mereka kan lah, mahir bagian-bagian begitu, Pak. Iya. Kalau kita kan nggak pinter. Ya. Kalau bagian-bagian begitu kita nggak pinter. Nih. Ya. Lucu kan? Di sini malah dibilang bahwa Imam Ibnu Hajar menggelar Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Syekhul Jinni wal Insi wal Malaika. Muhakkik mengatakan perkataan Syekhul Jinni wal Insi wal Malaika ghairu nadhiyah. Yeah. Enggak diridhai oleh musannif. Palsu kan? Yes. Jadi data untuk menyebutkan mereka sebagai said itu hasil buatan. Yeah. Jadi gua nggak percaya ini kitab ini. Bukan nggak percaya isinya, nggak percaya kitabnya, tapi isi yang berhubungan dengan Ba'alawi ini sisipan. Ya. Sederhananya sisipannya yang palsu. Iya. Padahal di atasnya di mukadimah awal Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan orang-orang ahli bid'ah kalau dimintain sanad mereka nggak bisa nunjukin sanad. Kenapa di sini Imam Ibnu Hajar mengambil sanad sama orang yang udah mati? Iya. Iya, umur 5 tahun. Umur 5 tahunnya Sayyidina Syekh Al-Imam Ibnu Hajar, siapa tah? Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus sudah meninggal. Iya. Jelas? Oke? Jelas ya? Jelas. Nah, berarti Imam Ibnu Hajar masih di dalam perut. Ini udah tua, udah mau meninggal gitu. Begitu lahirnya Imam Ibnu Hajar berojol baru lahir, Baru 5 tahun kemudian Abu Bakar Al-Idrus meninggal. Kapan ngambil khirqah? Ya. Gitu loh. Hitung dah. Oke? Nah, menyebutkan nama-nama As-Said, As-Sarif itu belum isbat. Belum isbat. Kenapa? Karena orang dalam menulis itu kan mengikuti nama yang sudah syuhroh. Dia sudah masyhur, dia dikenal oleh muridnya sebagai orang yang dipanggil Sayyid. Yeah. Ya nggak mungkin dipanggil enggak. Qala Abdullah Al-Idrus. Ya, sementara dia sudah dipanggil Sayyid oleh muridnya. Ya ta'adduban wa takriman qala As-Sayyid. Kalau kita dikenal antum dikenal Kiai. Qala Pak Superman kan songong musannif begitu. Paham ya? Iya kan, benar nggak? Iya, qala Al-Ustadz Suparman misalkan. Ya nggak? Qala Syekh Suparman karena masyhurnya Syekh. Gitu loh kan? Kalau masyhurnya Syekh dipanggil Habib, ya marah orang. Ya. Gitu loh. Paham nggak? Itu namanya mengungkapkan gelar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, lanjut kepada fatwa, ya. Ulama ahli nasab mengeluarkan fatwa dalam 22 halaman muktamar di Lebanon membahas nasab Ba'alawi. Ternyata tesis Kiai Imad dibahas oleh ulama internasional. Dan hasil bahasan ulama internasional memverifikasi bahwa wa yutliquna alaihim kadzalika bani alwi wa ali alawi yaskununa fil yaman. Dan mereka ahli nasab menetapkan, mengitlakkan Kamalul Hud, ya, sama seperti mengitlakkan Bani Alawi dan Ali Alawi. Jadi di Baghdad, di Irak sana, ada orang ngaku keturunan Ba'alawi, tetapi dia namanya Kamalul Hud. Dia, ya. Nah, mereka itu berkediaman di Yaman. Jelas ya? Wa yantasibuna hasiba umudihim an-nasabi al-maz'umi ila Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Ar-Ruraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq. Ya kan? Yeah. Nih fatwanya nih. Wa nasabuhum batilun.
bima ja'a fi ummahati kutubin nasabi wa a'lamihim. Sesuai nasab mereka batil berdasarkan kitab-kitab induk nasab. Dan ulama-ulama mereka ahli nasab. Qala Al-Fakhri Ar-Razi fi kitabih Syajarah Al-Mubarakah. Terus sampai habis nggak ada namanya Ubaidillah. Ini hasil fatwa. Fatwa ulama ahli nasab. Ahli nasab. Internasional. Beliau membuat 22 halaman dengan diberikan judul As-Suyuful Mujliyah. Sekretaris penulisannya apa? Dengan kolam dengan tulisan Yasin Al-Khalidar. Kakeknya adalah pengarang kitab Ma'alimul Ansab, Sarah Sirru Silsilatil Alawiyah. Dan dia sudah masyhur sebagai ahli nasabah. Karena saking kedeknya Mbak Alawi, mukibinnya, dibilang insinyur kok jadi ahli nasab. Iya, itu. Iya kan? Di dalam kitab abad ke-4, ke-5, namanya Al-Gaibah, karangan Imam At-Tusi, terverifikasi bohong Mbak Alawi. Nih, An Ahmad bin Isa Al-Alawi min waladi Ali bin Ja'far qala dakhaltu ala Abil Hasan alaihi salam bi Suriah. Yang ingin saya verifikasi di sini adalah Ahmad bin Isa Al-Alawi, cucunya kan gitu. Min walad bukan bin. Cucunya Ali Al-Uraidi. Ya kan? Berarti maksudnya apa? Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi Al-Alawi, kan gitu kan? Itu pernah bertemu kongkoan ya di Suriah, Madinah, ya, dengan Abil Hasan Al-Askari. Percaya, paham ya? Ya. Ya, saya anu ini. Pahami ya? Imam Ja'far punya anak Musa Al-Kazim, Ali dan Ali Uraidi. Sepadan ya? Ya, sepadan. Tua-tua lah antara dua itu. Ya. Musa Al-Kazim punya anak Ali Ridha. Derajat kedua. Ali Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib. Jadi antara Ali Ridha dengan Muhammad An-Naqib itu kan sepadan ya? Sepadan. Sezaman pastinya kan? Oke. Muhammad An-Naqib punya anak Isa. Ali Ar-Ridha punya anak Muhammad Jawad. Sepadan masih kan? Sama-sama berapa generasi? Ya? Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 sama-sama 3 generasi. Isa punya anak Ahmad. Muhammad Jawad punya anak Ali Al-Hadi. Ali Al-Hadi ini punya anak Muhammad Al-Hasan Al-Askari. Artinya Ali Al-Hadi sebaya dengan Ahmad bin Isa. Iya. Gitu loh. Paham? Nah, bertemu dilakop Ali Al-Hadi dilakop dengan Abil Hasan Al-Askari. Gitu. Paham ya? Ya, gelarnya itu. Nah, Ali Al-Hadi itu wafatnya 260 Hijri atau Abil Hasan Al-Askari wafatnya 260 Hijri. Paham nih ya? Paham ya? Terakhir nih. Sementara Ahmad bin Isa bertemu dengan beliau pasti sebelum wafat. Kalau Abil Hasan Al-Askari wafat 260 Hijri, berarti pertemuan di antara orang itu berdua tentu sebelum 260 Hijri. Bisa 250 Hijri, bisa 255 Hijri, atau bisa 240 Hijri, kan gitu? Ya. Benar nggak kira-kira? Yang ingin saya klarifikasi, dalam catatan Ba'alawi, Ahmad bin Isa lahirnya 260 Hijri satu riwayat. Wafatnya 345. Dalam riwayat lain, Ahmad bin Isa lahirnya 290 Hijri. Ya, wafatnya 345 Hijri sama. Pertanyaan saya, kita ambil aja wafat yang 260 Hijri.
Mungkinkah Abil Hasan yang wafat 260 Hijri ketemu dengan orang yang baru lahir di tahun 260 Hijri? Nggak mungkin kan? Artinya Ahmad bin Isa diperkirakan wafatnya 280 Hijri sampai 300 Hijri. Ya. Saya lebih condong 280 Hijri. Ya. Dapat diverifikasi lagi, mustahil Ahmad bin Isa melahirkan Ubaidillah. Kenapa? Karena Ubaidillah dalam catatan Ba'alawi lahirnya 295 Hijri. Iya. Mana mungkin seorang anak lahir bapaknya udah mati, udah meninggal. Ketiga, tidak mungkin Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman tahun 317. Kenapa? Karena Ahmad bin Isa sudah meninggal. Ya. Jelas ya? Maka kitab ini akur dengan Tahdhibul Ansab yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa wafat di Basrah. Bukan dia di Yaman. Jelas saudaraku? Jelas. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Informasi yang bagi saya ini luar biasa, betul-betul mengejutkan sekali. Mengejutkan sekali. Tengku Qori membantah Tengku Qori. Tengku Qori yang ya videonya tersebar ya, yang tersebar baru-baru ini membantah ya dari video yang kemarin. Dan saya ingin bertanya ya kepada para teman-teman netizen sekalian ya, kepada para penyimak, lebih kuat yang mana itu ya? Soal Tengku Qori yang berada di Ba'alwi dengan Tengku Qori ya, yang dulu ya, yang katanya akan merungkatkan Ba'alwi. Jadi ya ini film yang berbeda ya. Sebuah narasi ya, pendapat yang berbeda. Dan kepada Tengku Qori ya, jika Anda betul-betul menemukan ya, jika panjenengan betul-betul temukan kitab abad ke-4 ke-5 itu, ya wes ya, langsung saja itu kitab apa ya, dan di halaman berapa ya, coba silakan ya, agar supaya dipaparkan ya, dipaparkan. Ini tentu ya membuat para netizen ini ya penasaran, penemuan yang seperti apa lagi sih? Ini betul tidak sih? Dan ungkapan yang kemarin itu bisa dibenarkan atau bagaimana? Jadi pertanyaannya saya rasa banyak ya yang akan muncul ya, yang akan disampaikan oleh para penyimak ini. Teman-teman yang mengikuti ya adanya bagaimana perkembangan ya polemik nasab ini. Kemudian setelah Tengku Qori ada di kalangan Ba'alwi, apakah tesis Kiai Imad bakal rungkat atau seperti apa? Ada pengaruhnya tidak kepada Ba'alwi? Semoga saja ya ada hasil ya ketika Tengku Qori ini ada di Ba'alwi. Semoga saja betul-betul menemukan data yang kuat yang dapat menolong ya, yang dapat yang namanya menyelamatkan ya, dari adanya ya yaitu ya diskursus itu. Jadi untuk teman-teman sekalian ya, kita doakan semoga betul-betul menemukan. Agaknya ini sudah terlalu panjang dan sudah bertele-tele ya. Tapi yang terpenting dari hal ini ya, ya kita syukuri saja. Ya, mungkin ya di situ ya tempat Tengku Qori. Ya. Mungkin hanya itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya kemukakan pada kesempatan kali ini ya. Kurang lebihnya apabila ada sebuah kekeliruan, kesalahpahaman, saya Al-Fakir atau official mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon di cross check ya. Takutnya gagal paham ya. Salah paham ya terkait apa yang baru saja ya dipaparkan
Dan terima kasih kepada Ustadz Suparman Abdul Karim ya, karena mau ya dalam hal ini menunjukkan ya sebuah informasi yang luar biasa mengejutkan. Dan setelah saya lihat teman-teman ya, ini saya rasa perlu ya untuk saya bacakan. Ada seseorang yang berkomentar seperti ini ya. Di video yang saya temukan ini dari Mandala 8846 ya, 2 jam lalu ya. Tengku Kori hanya butuh waktu 1 menit buat numbangin tesis Imad begitu ya, Al-Kaburi katanya. Wah, siapa sih yang Al-Kaburi itu siapa gitu ya. Hanya 1 syarat seret ya Imad untuk debat sama Tuan Muda Tengku Kori. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang saya muliakan, cobalah ya yang dekat dengan Tengku Kori atau Mbak Alwi itu ya tepatnya Mbak Alwi ya, untuk memberikan surat ya sebagai perwakilan agar debat ya dengan Kiai Imad, agar debat, agar berdiskusi ya, agar menunjukkan itu kebenarannya yang katanya ya kurang lebih menemukan ya, kalau tidak salah saya dengar. Hanya itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kekeliruan kata, entah apapun itu yang telah saya sampaikan, mohon di cross check. Apabila ada kekeliruan apapun saja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.